Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu billahi robba bil islami dina Muhammadin nabiy wa rasulah. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang terhormat Kepala Polisi Republik Indonesia atau Kapolri, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh masyarakat Indonesia dan para rekan-rekan Front Perjuangan Rakyat Donggo dan Sormandi. Pertama, perkenalkan, nama saya Frijal sebagai Korlap, Koordinator Lapangan 1 dari teman-teman dan atau kita yang berjuang untuk menuntut beberapa keresahan dan persoalan rakyat yang ada di Kabupaten Bima, lebih khususnya Kecamatan Sormandi. Saya izin untuk mewakili kawan-kawan FPR ingin menyampaikan beberapa hal penting melalui video klarifikasi sekaligus memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan keadaan kami yang ada di Kabupaten Bima, terlebih kami yang terinclude dalam gerakan Front Perjuangan Rakyat Donggo Sormandi. Pertama, melalui video ini saya ingin menyampaikan dari urutan soal tuntutan kami. Tuntutan kami berdasarkan aksi yang kami laksanakan mulai daripada jilid 1 sampai jilid 3. Saya coba untuk menyampaikan secara keseluruhan. Yang pertama, mendesak dan menuntut pemerintah daerah Kabupaten Bima dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengaspal jalan di Kecamatan Donggo dan Sormandi berdasarkan hasil investigasi dan analisa akademik dari rekan-rekan FPR, teman-teman mahasiswa dan pemuda beserta masyarakat Donggo Sormandi, bahwa tuntutan ini atas dasar bagaimana kemudian kita pahami secara bersama 6 tahun berjalan masyarakat Donggo Sormandi menggunakan jalan yang cukup rusak parah, sehingga kemudian di akhir masa kepemimpinan Bupati Bima beserta Zulkifli Mansyah atau Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mengingatkan kembali bahwa jalan yang kami gunakan hari ini begitu parah, bahkan kategorinya mesti harus diperbaiki berdasarkan potensi kerusakan, di mana kita mengetahui setiap tahunnya terjadi kecelakaan, selalu ada korban jiwa baik berkendaraan 2, 4 dan seterusnya. Dan selanjutnya juga melalui tuntutan kedua, kami menuntut pemerintah Kabupaten Bima, dalam hal ini Bupati, untuk bertanggung jawab atas hilangnya anggaran 1 miliar melalui rapat yang sudah selesai, rapat banggar di APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni tahun 2023 yang mestinya untuk pelebaran atau ruas jalan di Desa Wadukopa di Kecamatan Sormandi. Dan ini menjadi pertanyaan kami secara keseluruhan dari Front Perjuangan Rakyat Donggo Sormandi di Kabupaten Bima terkait dengan kehilangan anggaran 1M yang sudah selesai rapat banggar di legislatif bersama eksekutif. Dan selanjutnya juga kami mendesak pemerintah, terlebih legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera mengevaluasi daripada Dinas PUPR Kabupaten Bima dan Dinas PUPR Provinsi berkaitan dengan infrastruktur jalan sebagai penyelenggara tanggung jawab yang kita pahami secara bersama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, pasal 24, bahwa kemudian penyelenggara bertanggung jawab untuk kemudian memperbaiki jalan yang rusak. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya berdasarkan urutan terakhir daripada tuntutan kami, hasil daripada kronologi yang kemudian kami perjuangkan dari jilid 1 sampai jilid 3, yang dimana kami mendesak Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, untuk segera mengadili dan copot Kapolda Nusa Tenggara Barat bersama Kapolres Kabupaten Bima yang kami menilai sudah melanggar daripada kode etik kepolisian
serta melakukan tindakan represivitas, tindakan premanisme yang dalam hal ini kami menilai melanggar daripada SOP pembubaran serta pengamanan masa aksi, tapi melainkan tindakan-tindakan yang luar daripada prosedur hukum. Maka kiranya kami hanya bisa meminta kepada Kapolri untuk segera mengadili dan copot Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Kapolres Kabupaten Bima. Dan kemudian kami juga ingin menyampaikan secara singkat bahwa FPR telah membangun gerakan sebanyak jilid 3 yang terhitung terakomodir dengan masif berdasarkan satu komando, satu instruksi. Pertama, di jilid 1 kami telah melaksanakan aksi pada tanggal 15 Mei 2023. Titik sasaran di kantor Bupati Bima dan kantor legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima. Dalam gerakan jilid pertama kami tidak membuai hasil sedikit pun untuk kejelasan yang berkaitan dengan pembangunan atau memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Donggo dan Sormandi melalui kewenangan daripada Pemprov dan Pemda Kabupaten Bima. Dan kedua, kami melaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 titik sasaran yaitu di Jalan Lintas Bajo di Kecamatan Sormandi. Kita mengetahui jilid kedua pun kami dilakukan tindakan premanisme daripada teman-teman Polri, daripada teman-teman APH yang kemudian melepaskan gas air mata dan juga melepaskan peluru karet, sehingga ada di antara yang kami ketahui anak kecil yang berada di Desa Bajo, Kecamatan Sormandi, yaitu terkena daripada asapan gas air mata yang dilemparkan oleh APH. Beserta teman-teman kami ada yang kemudian dilakukan tindakan represivitas, dilempar di tengah jalan, kemudian sampai pada ditangkap 4 orang dan kemudian kami berhasil untuk melakukan negosiasi untuk dikeluarkan. Selanjutnya di jilid 3 kami telah terlaksana pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2023 di Jalan Lintas Bajo. Kemudian kita mengetahui aksi ini terlaksana selama 2 hari di jilid 3 karena di hari pertama kami pun telah bertemu dengan wakil Bupati Bima, tapi tidak ada hasil daripada upaya yang kami sampaikan, upaya kami negosiasi dan seterusnya. Malahan kami diberikan ujaran-ujaran yang sakit hati buat kami sebagai masyarakat kecil, sehingga saya juga sebagai Korlap dan teman-teman yang lain sebalik arah daripada di Desa Bajo, tiba-tiba pun tanpa diinstruksi oleh kami masyarakat mengambil bagian untuk melakukan pemblokiran jalan atau perintangan jalan, sehingga kemudian pada hari itu juga kami betul-betul dibubar secara paksa, dibubar tanpa ada rasa kemanusiaan sedikit pun. Bayangkan anggota kami yang tertangkap awal 25 orang plus tambahan 1 orang pada kurang lebih sebelum Isya diambil lagi. Kemudian tindakan-tindakan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman APH. Kami sudah melakukan penyiaran di berbagai media, bagaimana ada yang kepala yang bocor, ada tangki yang keseleo, kemudian ada juga di antara teman-teman itu bibirnya luka robek dan seterusnya. Dan ini merupakan bukti daripada tindakan represivitas daripada teman-teman APH berdasarkan instruksi Kapolres Kabupaten Bima yang tentunya sebagai kepala dan penanggung jawab dalam hal ini. Itu kira-kira yang berkaitan dengan kronologis singkat daripada hal demikian. Teman-teman sekalian, barangkali melalui video ini tentunya kami ingin menggambarkan sedikit dan sesingkat mungkin. Pertama, kawan-kawan Front Perjuangan Rakyat Donggo Sormandi 15 orang tertahan sebanyak 33 hari, dan kemudian plus tambah 1 orang kemarin kordum pengganti juga sudah kurang lebih 4-5 hari. Dan sekarang kami dari Front Perjuangan Rakyat Donggo Sormandi sebanyak 19 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dasar gerakan, atas dasar tindakan yang dianggap melawan hukum dalam konteks ini merintangi jalan. Sekali lagi kami menyadari cara bersama, jilid 1, jilid 2 tidak akan ada perintangan jalan daripada di jilid 3 seandainya pemerintah Kabupaten Bima, kemudian juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
memiliki niat baik untuk kemudian menanggapi gerakan-gerakan FPR, gerakan-gerakan Front Perjuangan Rakyat Donggo Semandi. Tapi lagi-lagi kami dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang harus dibentukkan dari masa aksi bersama dengan APH. Maka kiranya kami menyadari secara bersama bahwa harapan-harapan besar kami terletak pada orang-orang yang memiliki nurani pada hari ini. Sekali lagi, kami FPR sesungguhnya tidak memiliki kekuatan lebih selain daripada kekuatan rakyat. Kami FPR tidak memiliki kekuatan lebih selain daripada kekuatan orang-orang yang paham tentang hukum, orang-orang yang memiliki nurani kerakyatan, nurani kemanusiaan. Selanjutnya, kami juga dari Front Perjuangan Rakyat Donggo Semandi menitip harapan yang lebih kepada Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa hari ini kami meminta Presiden Joko Widodo untuk turun langsung segera mengambil sikap untuk kemudian terlibat betul dalam persoalan rakyat. 19 orang mahasiswa, 1 orang petani sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini atas dasar tindakan menuntut pemerintah Kabupaten Bima dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera memperbaiki jalan atau pembangunan jalan yang 6 tahun berjalan begitu parah. Yang kedua, kami meminta Kapolri untuk adili dan copot Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Kapolres Kabupaten Bima. Sekali lagi, kami betul-betul sangat kewalahan yang berkaitan dengan bagaimana kemudian masyarakat Donggo Semandi coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, yang pada akhirnya sudah 30 lebih hari teman-teman kami 16 orang sudah terkurung di Jeruju Besi, dan kemudian 3 orang lainnya yang berstatus tersangka kemudian pada hari ini pun akan ditetapkan sebagai DPO. Dan sekiranya kasus ini juga mestinya dilihat bukan hanya pada satu sisi, perintangan jalan atau pemblokiran jalan, tetapi dilihat juga bagaimana tindakan represivitas, tindakan premanisme, dan tindakan yang jauh daripada prosedur hukum dilakukan oleh APH Polri di bawah komando Kapolres Kabupaten Bima beserta Kapolda Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi kami berharap lebih kepada Kapolri untuk mengambil bagian dan turun tangan dalam hal menyelesaikan persoalan rakyat yang begitu krusial. Dan ketiga, kami meminta juga kepada teman-teman, kepada abang-abang kami, kepada ibu-ibu kami yang berkaitan dengan pakar hukum, lawyer, dan pengacara, serta sebutan-sebutan lainnya untuk kemudian juga ikut menyoroti, ikut melihat bagaimana kondisi daripada 19 orang yang telah ditetapkan tersangka pada hari ini, dan 15 orang juga berada di Jeruju Besi di Polres Nusa Tenggara Barat selama 30 lebih hari. Sekali lagi tentunya tanpa abang-abang sekalian, ibu-ibu sekalian yang berkaitan dengan pakar hukum, lawyers, dan lain sebagainya yang tentunya bisa meringankan daripada teman-teman kami 15 orang dan 19 orang yang berstatus tersangka. Dan selanjutnya harapan kami kepada teman-teman media untuk bisa menyoroti, untuk bisa melihat, untuk bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan pada hari ini, serta agar bisa kemudian bagaimana persoalan daripada FPR Front Perjuangan Rakyat Donggo Semandi, masyarakat yang ada di Kabupaten Bima juga akan tersampai kepada Presiden Republik Indonesia, akan tersampai kepada Kapolri, akan tersampai kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga persoalan-persoalan yang kami hadapi hari ini yang belum ada titik temunya dan juga dianggap begitu mudah tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap rakyat kecil. Dan juga kami bermimpi besar teman-teman kami ini bisa keluar dengan baik, teman-teman kami ini tidak terjerat lama di tahanan, dan juga bisa merasakan udara segar dan bertemu kembali dengan keluarga-keluarga besar. Sekali lagi harapan kami selanjutnya dari Front Perjuangan Rakyat Donggo Semandi, tentunya teman-teman
lembaga kemahasiswaan, teman-teman organisasi kemahasiswaan, teman-teman individu merdeka. Kami sangat meminta betul yang berkaitan dengan gerakan solidaritas, gerakan teman-teman yang terus menguatkan kami, gerakan jalanan, gerakan media, dan gerakan-gerakan lain yang dikiranya itu dapat membantu daripada teman-teman kami Front Perjuangan Rakyat Donggo Surmandi. Sekali lagi bahwa tentunya kekuatan mahasiswa, kekuatan rakyat adalah kekuatan yang bisa menumbang segala bentuk daripada keotoriteran, daripada kezoliman yang telah diatur secara sistematis oleh siapapun. Maka sekiranya bahwa bantuan daripada rekan-rekan BEM, rekan-rekan DPM, rekan-rekan lembaga, rekan-rekan organisasi kemahasiswaan dan kerakyatan adalah harapan kami selanjutnya untuk bisa membangun gerakan solidaritas, untuk bisa membangun dan mendukung daripada gerakan kami dari FPRDS atau Front Perjuangan Rakyat Donggo dan Surmandi. Selanjutnya bahwa kami pada hari ini tersisa 3 orang yang masih berada di luar, termasuk saya sendiri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi yang berada di Kabupaten Bima, dan kemudian 2 lainnya pada hari ini berada pada status yang sama. Bahkan teman-teman sekalian, kami barangkali akan ditetapkan sebagai DPO oleh Polri, oleh APH yang berada di Polisi Resos Kabupaten Bima. Dan barangkali ini menjadi video terakhir dari saya, video kami menyampaikan informasi, video kami menyampaikan harapan-harapan kami kepada orang-orang tertentu yang sempat kami sampaikan tadi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada para seluruh rakyat Indonesia, para teman-teman Donggo Surmandi yang berkaitan dengan harapan dan mimpi-mimpi kami selanjutnya. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.